Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusmula. Saya dari mahasiswi Universitas Al-Jailani semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang potensi dan pangsa pasar industri kreatif. Oke, yang pertama sedikit cuplikannya bahwasanya industri kreatif itu merupakan suatu kegiatan ekonomi atau produksi yang menciptakan suatu ide. Di Indonesia sepanjang tahun 2020, sektor industri kreatif menyumbang cukup banyak laju pertumbuhan ekonomi, yaitu produk domestik bruto sebesar 1,100 triliun dan didukung pula oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan semakin gencarnya pemerintah memperkenalkan dan mengembangkan industri kreatif, dan hal ini dikarenakan karena pemerintah menyadari bahwa sumber daya suatu negara tidak bisa selamanya bergantung pada sumber daya alam untuk menopang perekonomian Indonesia. Oke, pembahasan yang pertama, potensi pasar industri kreatif. Potensi berbisnis di dunia industri kreatif masih terbuka lebar untuk digarap para pelaku usaha di Indonesia. Keragaman adat, budaya, tradisi di Indonesia dapat dikembangkan menjadi suatu hal yang bernilai. Namun, hal ini menuntut kreativitas yang tinggi sehingga dapat memiliki nilai yang tinggi pula. Nah, yang pertama ada subsektor industri kreatif. Subsektor sendiri merupakan kumpulan beberapa industri berbasis kreativitas. Nah, di Indonesia terdapat 17 subsektor industri kreatif, yaitu diantaranya satu pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, fashion, kuliner, dan lain-lain. Next, pembahasan yang kedua yakni kebijakan pemerintah mengenai industri kreatif. Nah, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai industri kreatif. Nah, yang pertama, mengintegrasikan aset dan potensi kreativitas yang apabila dikelola dengan maksimal dapat menjadi sumber modal. Nah, yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Dalam mendorong pelaku usaha industri kreatif, semakin inovatif dan kreatif mengembangkan industrinya, pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas modal agar pelaku industri dapat merealisasikan kreativitasnya dan terus membuat inovasi-inovasi baru. Nah, yang ketiga, membentuk badan ekonomi kreatif yaitu Bekraf. Salah satu institusi yang dibuat oleh presiden dengan tujuan untuk memberikan wadah dan fasilitas bagi orang-orang agar dapat merealisasikan ide yang dimilikinya. Nah, yang keempat, meregulasi dan mendukung kreativitas anak bangsa. Dengan memberikan apa? Memberikan perlindungan terhadap hak cipta kepada para pencipta, pelaku bisnis, inovator, agar kreativitasnya yang dimilikinya seseorang itu tidak hilang. Next, pembahasan selanjutnya yakni pangsa pasar industri kreatif. Pangsa pasar itu merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat diketahui oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, agar suatu industri dapat bertahan dan terus berkembang, pelaku industri harus mampu melihat pangsa pasar dan mengetahui nilai pangsa pasar. Nah, pelaku industri dapat mengetahui seberapa kuat industri yang dijalankannya dapat bersaing dengan kompetitornya serta bisa menyusun strategi bisnis untuk dapat terus maju menyaingi kompetitornya, sehingga dapat dikatakan pangsa pasar adalah salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis. Nah, untuk menghitung persentase pangsa pasar yang dimiliki dapat dihitung dengan membandingkan total penjualan suatu industri kreatif dengan penjualan
Next, pembahasan yang ketiga yaitu suatu industri diharuskan memiliki strategi bisnis untuk meningkatkan pangsa pasar yang dimilikinya. Nah, di sini ada beberapa strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, yaitu yang pertama pemasaran bersama dengan produk lain yang targetnya berada pada segmen pasar yang sama. Dalam hal ini dapat meningkatkan nilai branding dan menambah pendapatan serta memperluas pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang kedua bisa iklan langsung, yang ketiga bisa penjualan langsung yang disesuaikan dengan profil konsumen. Nah, yang keempat menganalisis kemampuan dan kekuatan kompetitor di industri yang serupa. Nah, yang kelima memperhatikan pergerakan harga di industri yang sudah ditargetkan dan diterapkan strategi harga. Nah, yang keenam, memenangkan persaingan di pasar dengan produk yang berkualitas, kreatif, inovatif, ramah lingkungan, serta memiliki beberapa variasi. Lalu yang ketujuh, mengoptimalkan pemasaran digital di berbagai platform. Nah, keberadaan platform saat ini itu sangat mempermudah konsumen memilih dan membeli suatu produk yang diinginkan. Nah, dari pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penting sekali bagi pelaku industri untuk memahami dan menghitung pangsa pasar dalam menjalankan industri kreatifnya. Karena dalam hal tersebut merupakan kunci keberhasilan industri kreatif bersaing dengan kompetitornya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Yusmaula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.